Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang ayah bunda yang baru mengklik video ini. Dan juga saya tidak lupa terima kasih jazakumullah khair kepada ayah bunda teman-teman yang sudah menonton video channel Tahsin Yuk, yang sudah like dan juga subscribe-nya. Terima kasih jazakumullah khair. Dan alhamdulillah hari ini saya akan memulai kembali untuk upload ya, buat konten-konten dalam belajar Al-Quran di YouTube Tahsin Yuk ini. Jadi teman-teman semua, saya harap bisa dukung, tonton terus videonya, klik tombol like dan subscribe-nya agar saya bisa lebih semangat lagi dan bisa lebih istiqomah lagi dalam membuat konten Tahsinul Quran. Seperti kali ini insya Allah kita akan belajar mengurai dan juga ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Quran surah Al-Falaq. Quran surah Al-Falaq ini sering sekali kita baca ya, lebih-lebih ketika kita zikir, ketika kita salat. Ini Quran surah pendek, Al-Falaq ini surah pendek dan sering sekali kita baca. Maka jangan sampai kita salah pengucapannya, tahsinnya, tajwidnya, hurufnya, atau bahkan tertukar hurufnya. Jangan sampai seperti itu. Maka insya Allah Quran surah Al-Falaq ini kita bahas sedikit ya. Ada 4 kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Quran surah Al-Falaq. Yang pertama yaitu kurang menyempurnakan harokatnya. Kita bisa dilihat di sini ya. Tapi sebelum itu kita ta'awudz dulu sama-sama. Perhatikan bibir saya, kita ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba lebih dipaksakan lagi ta'awudznya, lebih difasihkan. Dhammahnya u dan to-nya, to dan shinnya dianginkan, ash. Coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, baik. Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang pertama yang saya sebutkan tadi yaitu kurang sempurna dalam qalqalah. Maaf, kurang sempurna dalam harokatnya, itmamul harokat. Nah, perhatikan di sini. Kul harus manyun. Kul, jangan kul. Nah, harus kul. Kul a'udzu birabbil falaq. Kalau misalkan kurang sempurna harokatnya, contohnya di sini ba-nya berharokat kasrah, rabbil. Nah, kalau kurang sempurna menjadi rabbil falaq. Nah, bel tidak ya. Contoh sepertinya juga min syarri ma khalaq, tidak. Makanya ketika kasrah betul-betul turun nih rahang bawah kita nih, dagu kita, bi ri. Nah, makanya ada biasanya teman-teman itu dengan praktek disenyumkan i ya, dengan memaksakan bibir kita. Nah, termasuk misalkan di Quran surah Al-Falaq ini ayat keempat, perhatikan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, mohon maaf, perhatikan di sini fil 'uqad. Fil, awas, fil bukan fel. Nah, jadi kalau kita biasanya bacanya itu seperti itu ya, fel. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Fil, jangan, tapi fil. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua yaitu kita kurang menyempurnakan qalqalahnya. Yang pertama tadi kurang sempurna harokatnya, yang kedua kurang sempurna qalqalahnya. Qalqalah apa? Qalqalah huruf qaf. Nah, perhatikan di sini ada huruf qaf 2 qalqalah di sini, ayat 1 dan ayat 2. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, pantulan huruf qalqalah huruf qaf ini harus memantul betul-betul ke tebal. Falaq.
jangan falak. Nah, kebanyakan banget di antara kita termasuk saya sebelum belajar tahsin itu qaf ini kita pikir itu pantulannya sama seperti huruf ba. Ab, sama seperti di sini huruf ba. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sehingga ketika falaq dibaca falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Huruf qaf pantulannya itu harus tebal. Falaq. Nah, karena dia memiliki sifat tebal, isti'la. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang qalqalah itu kan ada 5. Ba, jim, dal, to, ko. Nah, huruf 2 yang tebal ini to dan qaf itu pantulannya harus ketebal. Ko, aku, seperti itu. Termasuk di sini ayat kedua, min syarri ma khalaqu. Pantulkan seperti itu. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga ketika kita baca Quran surah Al-Falaq yaitu ro-nya menjadi tebal. Harusnya ro-nya tipis di ayat yang keempat. Perhatikan di sini. Wa min syarri. Di sini syarri. Dan di ayat kedua juga sama. Min syarri. Dan di ayat ketiga pun juga ada. Wa min syarri. Kebanyakan dari kita, termasuk kita dulu sebelum belajar tahsin, ro-nya dibaca tebal. Min syarri. Salah ya, syarri yang lebih tepatnya. Syarri, ro-nya tipiskan, ditarik bibirnya biar tidak terbawa tebal. Syarri. Jadi kalau lidah itu ya, kalau tebal itu pangkal lidah naik. Syarru. Kalau tipis lidahnya turun, bagian pangkal lidah itu tidak terangkat. Jadi sederhana saja lidahnya, diam saja lidahnya tidak diangkat. Kalau tebal syarru, diangkat pangkal lidahnya, bagian dalam. Nah, tapi kalau ro itu tipis maka disenyumkan saja. Syarri min syarri ma khalaqu. Wa min syarri tipis ya, syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, nah seperti itu ya. Itu kesalahan yang ketiga. Dan yang keempat terakhir yaitu kurang menyempurnakan hamas daripada huruf fa. Contohnya di Quran surah Al-Falaq ini di ayat 4. Nah ini naffa. Wa min syarrin awas. Huruf fa dia memiliki sifat hamas dan di sini huruf fa-nya ada tasydid. Nah, kalau ada tasydid itu harus ada hukum nabr atau nabrah. Ditekan, ditahan. Anginnya keluar. Naffathati fil 'uqad. Fa, anginnya harus keluar. Fa fi fu af. Nah, makanya huruf fa ini makhrajnya di sini. Bibir bawah, perut bibir bawah yang bagian dalam itu nyentuh ujung gigi seri atas. Nah, gitu. Fa. Nah, dan direnggangkan ya. Jangan terlalu menempel. Kalau menempel banget, maka tidak ada angin keluar. Fa, maka agak direnggangkan. Fa, disentuh saja. Fa. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik, itulah 4 kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Quran surah Al-Falaq. Apa saja? Yang pertama, kurang sempurna harokatnya. A, I, U disempurnakan. Yang kedua, sempurnakan qalqalah huruf qafnya. Falaqo. Dan yang ketiga, sempurnakan daripada ro yang tipis. Syarri, bukan syarri, tapi syarri. Dan yang terakhir yaitu huruf fa. Makhraj huruf fa, sifatul huruf fa yaitu hamas, maka sempurnakan hamasnya. Fa, af, naf, seperti itu.
Hadza wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan ataupun yang ingin belajar tahsin, silahkan hubungi nomor di bawah. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.